Ya, Bu Rika. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya. Baik, sebagaimana kesepakatan kita kemarin, kita sekarang mau diskusi sedikit ya Bu mengenai nanti kita akan melakukan supervisi akademik. Jadi sekarang kita pra-observasinya. Jadi sebelum observasi kita perlu bincang-bincang sedikit terkait dengan perencanaan Ibu untuk observasi mengajar besok ya. Nah, kira-kira untuk proses pembelajaran Ibu besok, tujuan apa nih Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Oke. Saya akan mengajar di kelas 11. Di kelas 11 ini merupakan kelas terakhir ya, anak bungsunya dari implementasi kurikulum 2013 atau K13. Jadi karena saya sudah mencobakan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang menerapkan IKM, maka saya ingin menerapkan juga rencananya. Maka dari itulah saya ingin Bu Rika turut andil nanti dalam proses supervisi akademiknya untuk melihat bagaimana proses pembelajaran itu. Yang tujuan pembelajarannya adalah kebetulan materi yang akan kita bahas nanti terakhir itu merupakan materi yang memang ada dan menurut saya akan menarik gitu kalau dikemas dengan diferensiasi, karena di sini materinya adalah koloid. Materinya koloid sehingga dalam materi koloid itu saya ingin anak-anak mencapai tujuan pembelajaran nanti mereka mampu membedakan gitu, karena materi koloid ini merupakan campuran. Jadi mereka mampu membedakan mana yang campuran yang sifatnya koloid, mana yang lautan, dan mana yang suspensi. Kemudian mereka mampu menjelaskan jenis-jenis koloid itu apa saja, dan itu ternyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tujuannya Berarti Ibu tadi tujuannya ingin menerapkan juga pembelajaran berdiferensiasi dulu ya Bu ya, terhadap materi koloid ini. Kemudian diharapkan nanti murid-murid itu bisa membedakan jenis-jenis dari koloid itu sendiri. Itu tujuan pembelajaran ini besar ya Bu ya. Baik, nah kira-kira nanti dalam proses pembelajaran koloid ini Ibu mau mengembangkan apa gitu? Apa yang mau didapat nanti dari muridnya ini? Apa Ibu ingin menerapkan sesuatu yang berbedanya itu dalam bentuk apa? Barangkali karena mereka bisa berdiferensiasi gitu, saya harapannya proses itu mampu melatih yang pertama area pengembangannya adalah memang cara berpikir ya. Tingkat mereka berpikir itu sudah mencapai ke level bahkan nanti kalau bisa mereka membuat apa yang mereka kreasikan dari materi koloid ini. Kemudian tujuan area pengembangannya harapannya nanti dengan diferensiasi yang saya rencanakan itu murid mampu ingat gitu, menjadi pengalaman pembelajaran yang menarik, sehingga dengan ingat akan materi tersebut mereka mampu mengaplikasikannya nanti baik itu dalam soal ataupun dalam tugas-tugas prakteknya. Terakhir area pengembangan yang ingin saya capai, minimal anak-anak terampil membedakan berdasarkan tujuan, membedakan jenis koloid tadi berdasarkan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Iya, jadi kalau dari yang disampaikan tadi itu ingin mengembangkan si murid-murid ini nanti memiliki kemampuan berpikirnya itu lebih tingkat tinggi gitu ya Bu, mampu mencipta, kemudian mampu langsung mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena materinya ini dekat dengan kehidupan mereka, gitu ya Bu ya. Baik, nah kira-kira dalam proses pembelajaran tadi untuk mencapai ini apa rencana ini? Hal-hal apa yang direncanakan supaya tujuan tadi bisa tercapai? Rencananya tetap menggunakan model discovery learning, dan mereka menemukan konsepnya sendiri. Nanti akan dibantu dengan mungkin saya akan bawa beberapa bahan yang bisa saya demonstrasikan nanti di kelas. Kemudian saya juga bawa media LKPD untuk membantu mereka membaca dasar teori lah minimal gitu, selain ada buku pegangan dan buku sumber yang mereka punya. Kemudian rencananya dengan itu saya juga berusaha nanti akan saya siapkan media visual, baik itu video atau poster yang bisa mereka nikmati nanti saat proses belajar. Itu rencana untuk mendukung tujuan tadi ya Bu, rencananya menggunakan model discovery learning, kemudian dibantu juga dengan bahan-bahan nanti yang bisa
sediakan, kemudian media berupa LKPD dan juga bantuan video, berarti menggunakan alat bantu seperti fokus, Iya, itu salah ini. Iya. Nah, kira-kira supaya rencana Ibu ini nanti dalam saat observasi berjalan lancar, kira-kira Ibu ada butuh bantuan atau hal-hal apa yang dibutuhkan nanti supaya rencana ini benar bisa berjalan dengan baik? Yang pertama keterlibatan laboran lah ya, untuk menyiapkan beberapa alat mungkin yang saya butuhkan untuk demons. Kemudian anak itu sendiri karena nanti mereka juga akan terlibat aktif untuk mempersiapkannya, baik itu memasak, mengaduk mungkin, atau mempersiapkan infokus sama proyektornya. Bahan-bahan ini disediakan dulu sendiri atau ada yang membawa ke rumah rencananya? Nanti itu sebenarnya bisa kondisional lah, karena alatnya ada di sekolah gitu, di labor pun ada, dan di sekitar mereka pun ada, paling gula, tanah, bisa, jadi nggak sulit dicari. Bagaimana supaya proses ini berjalan dengan baik ya Bu? Baik, mungkin untuk diskusi kita sebelum observasi mungkin itu saja ya Bu ya untuk hari ini. Jadi rencananya ini kapan ini Bu untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 11 berapa tadi Bu rencananya? 11 IPA berapa? IPA 3. Oke. Di kelas 11 IPA 3 ini rencananya kapan mau diterapkan? Dalam minggu depan, karena mereka sudah mulai masuk ke materi baru. Terakhir kemarin ada evaluasi, berarti minggu depan sudah bisa. Minggu depan ya Bu. Baik, berarti minggu depan kita langsung ke proses pembelajaran dan saya akan masuk ke kelas Bu ya Bu ya, mau ini juga nanti untuk saya mengamati dalam proses pembelajarannya. Jadi untuk proses observasi kita mungkin cukup sampai di sini saja dulu Bu. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang. Terima kasih Rika. Sama-sama Bu. Saya pamit dulu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan menundukkan kepala. Semuanya silakan menundukkan kepala. Dengan menundukkan kepala, berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Sudah siap belajar? Iya. Silakan keluarkan perlengkapan pembelajarannya. Seperti yang tertera di depan, hari ini sesuai dengan rencana pembelajarannya, kita akan belajar materi yang disebut dengan koloid. Apa itu koloid? Nanti akan kita bahas bersama tim satu kelompoknya. Bersama rekan kelompok nanti akan diberikan lembar kerja, kemudian kamu akan memahami bagaimana yang disebut dengan koloid setelah Ibu memberikan demonstrasi sederhana mengenai 3 campuran. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama adalah campuran antara air dan gula. Ya. Yang kedua, campurannya adalah air dan susu. Dan yang ketiga, campurannya adalah air dengan tanah. Pertanyaan pemantik pertama adalah, apakah ketiga campuran ini memiliki sifat yang sama? Tidak. Yang kedua, apa bedanya kalau memang tidak sama? Ada yang punya jawaban? Kan jelas nih beda. Ya beda. Beda atau sama? Beda. Beda. Apa bedanya? Kenapa bilang beda? Yang pertama warnanya, yang kedua ini. Nah, apanya itu? Rasanya. Fauzan mau coba? Yang kedua, apanya yang beda? Nih, kenapa nih? Apanya ini? Jenisnya. Kalau yang ini gimana?
Dia tercampur tapi masih ada sisa. Kalau yang susu tercampur tapi masih terlihat ada bubuk-bubuknya. Kalau larutan air dan gula tercampur dan tidak bisa dipisahkan lagi gitu ya. Jadi materi hari ini adalah koloid. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti kamu bisa mengidentifikasi mana campuran yang sifatnya koloid, mana yang bukan koloid. Nah, tujuan yang kedua adalah kamu bisa nanti bersama teman-teman sekelompok menentukan nama-nama dan nama-nama koloid serta nanti contohnya. Misalnya nih, antara yang di sini mana yang disebut dengan koloid? Dalam koloid itu ada fase terdispersi, ada fase pendispersi. Apa itu? Dan itulah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Sudah siap? Siap. Kalau siap, silahkan duduk bersama teman sekelompoknya sesuai dengan jarak yang rapi. Campuran di depan ini, kenapa dikatakan campuran? Ini siapa? Ini apa zatnya? Tanah. Yang ini apa zatnya? Gula. Yang kalau siapa? Ini apa zatnya? Tanah. Yang ini apa zatnya? Gula. Yang kalau nama senyawa gula? Kakaknya, glukosa adiknya. Kakaknya siapa? Ini apa? Susu. Apa kandungan susu? Mau minum saya bantu. Nanti minum racun, minum garam. Apa kandungan susu? Apa lagi? Kalsium ya, itu mineralnya. Iya, apa lagi? Kenapa mau minum susu? Supaya apa? Susu ini dibuat dari apa? Nah, cari ya kandungan susu ya. Kandungan susu itu salah satunya adalah asam apa itu? Ya, ini adalah susu. Nah, ibu mau kamu mencampurkan antara senyawa-senyawa ini dengan air. Ya, campuran nggak itu sifatnya? Ya, siapa yang tercampur? Ada tanah sama air. Yang kedua ada gula sama air. Yang ketiga ada air. Boleh kita kasih waktu dan kamu memperhatikan sampai setengah gelas saja cukup. Nih, nah, aduk nanti sampai dia tercampur. Tambah lagi. Oke, lanjut. Susu diskusikan bersama teman sekelompok. Tepuk tangan dulu untuk 3 relawannya. Jadi apa permasalahan? Selesai semua? Selesai. Baik, sebelum kita masuk ke bagian diskusi, kita cek dulu lah konsentrasinya seperti kemarin. Ada jarinya, angkat tangannya semua, buka-bukaan. Tampil beda malingnya. Oke, dibuka dulu presentasinya sampai siapa mau jadi moderator? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang diskusi yang akan disampaikan oleh Ya Allah. Perhatikan wacana berikut. Tutup. Minum ya. Pernahkah kalian melihat fenomena pada kedua gambar ini? Tulis kok. Iya boleh. Suhu ya. Jawaban komponen boleh. Suhu. Orang
orang yang lefter itu sebenarnya punya keseimbangan otak yang bagus. Selain pada kedua gambar ini, di manakah kalian pernah melihat fenomena ini? Kalau Reza jawabannya apa? Di dalam film. Di dalam film. Oke, ada gerak, ada absorpsi dan ada mobilisasi. Lanjut, identifikasi masalahnya ada? Tidak ada masalah. Terus belakangnya boleh simak yang apa? Ayo, Jenis-jenis fluid. Pada fluid ekspresi dan medium berekspresi bisa berujung padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase ekspresi dan medium berekspresinya, sistem fluid dibagi menjadi 8. Mari lengkapi tabel di bawah ini, gunakan buku atau saudara dalam data. Iya. Yang pertama padat dalam padat. Pertama ada dalam cair dalam padat. Namanya emulsi padat. Contohnya mutiara. Kemudian gas dalam padat, namanya yaitu busa padat. Contohnya spon. Kemudian padat Cek ya jawaban kelompoknya sama apa enggak? namanya sol. Contohnya cat. Kemudian cair dalam cair, namanya emulsi, contohnya santan. Ya. Kemudian gas dalam cair, namanya busa atau buih. Gas dalam cair namanya busa atau buih. Lihat jawaban kelompoknya. Contohnya krim kocok. Kemudian padat dalam gas, namanya aerosol padat. Contohnya debu. Kemudian cair dalam gas, namanya aerosol, contohnya karbon. Kemudian gas dalam gas. Gas dalam gas contohnya campuran gas oksigen. Udah? Ya. Yang lain gantian lagi. Pasangkan. Coba gantian. Pasangan polik di bawah ini dengan jenis lain yang sehat. Yang pertama, ini yang namanya masih
beda? Silahkan ditanyakan. Apa yang mau ditanya? Mereka pilihnya marshmallow itu buih padat. Apa kira-kira pertanyaannya? Kenapa marshmallow itu banyak di padat? Oke, Zara, Reza dan teman-teman, ada pertanyaan dari temannya. Kenapa marshmallow itu buih padat? Karena apa alasannya milih marshmallow itu buih padat? Buih padat itu apa dalam apa? Buih padat. Gas dalam padat. Kenapa pilih marshmallow itu buih padat? Kalau kelompok ini pilihnya apa? Emulsi padat. Emulsi padat. Alasannya? Nah, boleh jawab. Wah, kasih jawabannya Reza. Kami memilih marshmallow ke buih padat karena jika marshmallow dimakan akan cepat hilangnya dalam mulut. Akan cepat hilangnya dalam mulut. Artinya berarti ada apa di dalam marshmallow itu? Seperti lawan buih ya? Ada yang punya, kalau lain punya pendapat, benar nggak? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Ini dia contohnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup pembelajarannya. Ada? Tidak. Kalau tidak, boleh Wak. Yang kenapa kan itu dia menyebabkan cahayanya bagus. Oke. Pertanyaannya nih. Pada gambar halaman berapa itu? Stimulus ya. Simulasi ini. Semua perhatikan. Halo. Nah, ini dia pertanyaannya juga makanya. Kenapa di goa itu ketika cahaya masuk, cahayanya jadi mengembang? Berarti apa permasalahan kita di sini? Apa yang membuat dia mengembang? Kenapa ini dari cahaya pemutar film ini dia kan senter, kayak senter ya, sumber cahayanya bulat, tapi kok ketika dipancarkan dia jadi besar. Pemutar film ini dalam film Upin dan Ipin ada nggak? Nah, film Upin dan Ipin itu ditayangkannya siang atau malam? Malam, bukan Upin Ipinnya. Oh, nah ini proyeksinya ini putarannya itu saat layar tancap itu siang atau malam? Malam. Apa yang menyebabkan dia mengembang? Itulah salah satunya yang disebut dengan koloid. Apa itu koloid? Jawabannya adalah campuran yang ukurannya berada antara homogen dan heterogen. Dia berada di antara kedua ini. Ukuran partikelnya lebih besar daripada lautan, lebih kecil daripada suspensi. Itulah yang disebut dengan koloid. Apa dia contohnya? Contohnya, kenapa di sini cahayanya jadi mengembang? Karena ada partikel koloid yang punya sifat namanya efek Tyndall. Ketika cahayanya dipancarkan, partikel koloid itu akan menyebarkan, sama kayak kamu lagi nyeter. Senter malam-malam, senter ke atas. Lurus saja atau menyebar senternya? Menyebarnya kenapa? Karena pada saat malam itu ada yang disebut dengan kabut. Lampu mobil, bawa mobil subuh-subuh. Beda nggak dengan yang ketika kalau siang? Lampunya sama nggak? Sama. Kenapa kalau di malam dia menyebar? Karena di malam itu bisa ada kabut, bisa ada debu. Itulah yang memancarkan cahayanya tadi, partikel-partikel koloid tadi. Bisa? Nah, itu juga yang disebabkan oleh di sini nih. Pemutar film itu cahayanya jadi menyebar. Ada pertanyaan lagi? Pas? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini apa saja kira-kira yang bisa kita simpulkan sebelum kita tutup dalam 5 menit lagi? Kesimpulan yang pertama, Nika. Silakan saya. Koloid adalah kesimpulan yang pertama. Oke, Pak. Kesimpulan pertama kata Najwa adalah koloid adalah campuran yang ukuran partikelnya berada antara campuran
kurang homogen dan heterogen. Yang kedua, apa itu contoh-contoh koloid? Contoh-contoh koloid apa saja tadi? Satu, contoh yogurt, apa lagi? Telur, apa lagi? Hah? Santan, spray atau spray? Spray, apa lagi? Cat, marshmallow, jelly, cat, tinta dan sebagainya. Kesimpulan yang ketiga, koloid memiliki sifat yang pertama sifat. Yang pertama namanya efek, yang kedua gerak dom, yang ketiga absorpsi. Itulah sifat-sifat koloid. Dan koagulasi. Apa itu koagulasi? Contohnya telur dipanaskan. Apa yang terjadi? Dimakan. Mengeras. Mau itu dipanaskannya direbus atau mau itu dipanaskannya digoreng, dia akan memadat. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Pas, habis. Oke. Hari ini kita sudah selesai koloid, maka berikutnya penugasannya adalah karena ini belum ada dalam hasil karyanya, kamu boleh bikin resumenya, boleh dalam buku catatan, boleh dalam bentuk gambar, boleh seperti biasa dalam bentuk potret, boleh dalam bentuk jimat, ya, boleh dalam bentuk video atau kayak apa, ya, boleh. Resumenya itu kita cek. Berarti kita ketemu lagi kapan? Besok ada ya. Ya. Boleh apa? Kembalikan selamat siang. Alhamdulillah sehat. Bagaimana rencana kita mau diskusi berbicara sedikit gambaran mengenai refleksi dari observasi kita kemarin. Nah, jadi dalam rencana ini kira-kira diskusi kita ini apa yang akan diharapkan setelah kita diskusinya? Harapannya begini, karena kemarin itu sudah dilaksanakan observasi pembelajaran, harapannya saya mau melihat sejauh mana ketercapaian rencana pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas. Jadi dari hasil diskusi dan kita ini nanti kita mau melihat gimana pencapaian kita tercapai dari proses observasi kita kemarin itu. Baik. Nah, dari proses pembelajaran video kemarin, apa yang menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran atau yang diinginkan itu tercapai? Apa saja? Yang pertama, menurut saya begini, saya punya rencana pembelajaran dan dalam observasi. Yang pertama, saya melihatnya bahwa kemarin itu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran yang telah dituliskan, yang telah saya susun. Yang kedua, anak-anak mampu mengikuti pembelajaran tersebut dengan rasa menyenangkan lah, gitu ya. Terus yang ketiga, dari materi yang disampaikan, anak-anak mampu merekam dan minimal memahaminya. Berarti dari proses observasi kemarin, Bu Daren sudah menemukan untuk melihat pencapaian itu pertama bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang kedua, Bu Daren melihat mereka tampak bersemangat. Nah, murid-murid itu bersemangat, apa yang menunjukkan bahwa mereka bersemangat kalau tadi lihat? Antusias belajar, kemudian ada rasa ketertarikan gitu ya. Ketertarikan artinya murid melihat pembelajaran itu dan tidak memikirkan yang lain. Ya, kita bisa lihat dari respect-nya, bisa lihat dari aksinya, bisa lihat dari bagaimana respon
tertarik mereka senang atau tidaknya. Ya, berarti nampak sama Brian di sana mereka bersemangat, nampaknya mereka antusias, bertanya, fokus, dan apa yang ditanyakan mereka langsung respon. Iya. Oke. Meskipun salah gitu ya. Ya. Meskipun Yang penting salah mereka minimal udah mereka semangat dan ingin tahu gitu. baik. Kemudian dari proses kemarin Brian dan melihat ternyata muridnya paham dengan proses pembelajaran. Nah, dari mana Brian tahu kalau muridnya memang paham dengan materi yang kemarin? Kalau pengukuran materi sebenarnya cukup relatif. Yang pertama kita bisa ukur dari aspek formatif, apakah itu berupa jawab, apakah kuis yang kita sampaikan gitu ya secara langsung bisa. Kemudian yang kedua kita bisa lihat dari hasil diskusi mereka berdasarkan data yang dikerjakan, apakah mereka bisa mengerjakannya gitu, atau mereka malah mungkin dari situ melihatnya. Ya, kalau yang saya tangkap berarti dari melihat pemahaman atau tingkat pemahaman muridnya kemarin itu dari mereka menjawab pertanyaan kemarin itu secara lisan itu ya, secara lisan ternyata mereka mampu menjawab. Kemudian dari jawaban-jawaban LKPD yang mereka diskusikan, itu di sana dia bisa melihat oh ternyata murid saya paham, gitu ya. Baik, dari proses pembelajaran kemarin kira-kira menurut kalian apa yang masih perlu diperbaiki di selanjutnya? Benar. Kita kemarin melakukan pembelajaran untuk kelas kelas. Hal yang baru bagi saya adalah saya mencoba menerapkan meskipun mereka bukan kelas mereka mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi. Meskipun tidak utuh, minimal saya bawa bahan demonstrasi untuk anak-anak yang mungkin bingung kalau mereka memvisualisasikannya dalam pikiran. Kemudian yang kedua saya bawa LKPD untuk anak yang memang harus membaca atau melihat visual gitu ya, dengan visual. Jadi kalau secara refleksinya apa yang harus saya perbaiki, barangkali itu saja tidak cukup untuk mengakomodir rasa ingin tahu dan kebutuhan belajar mereka. Karena yang kedua durasi waktu gitu. Durasi waktu karena materinya baru dan menarik gitu ya. Jadi terkadang masih ada rasa tidak sabar ketika mereka bingung menghadapi LKPD-nya. Sesekali kemarin masih terasa bahwa kita memberi tahu gitu, bukan menggali potensi mereka. Mungkin itu cara ya yang harus saya perbaiki adalah bagaimana cara saya tetap bersabar memberdayakan mereka sehingga mereka yang belajar sendiri dan menemukan sendiri. Ya, berarti dari yang kemarin itu jadi Ibu sudah berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan berbagai media untuk mengakomodasi gaya belajar mereka gitu ya Bu. Namun karena keterikatan waktu tadi kita diikat atau dijajar oleh waktu, jadi kita nggak sabar mereka harus cepat memahami sehingga kita juga sering banyak membantu jadi ya. Nah, jadi dari yang Ibu temukan itu berarti ternyata masih butuh ada perbaikan. Nah, kira-kira apa rencananya selanjutnya untuk memperbaiki atau meningkatkan yang kemarin? Ketika saya refleksi, barangkali untuk pembelajaran berikutnya adalah pembagian submaterinya. Mungkin tidak menyeluruh untuk 3 indikator pencapaian pembelajaran. Kalau memang prosesnya yang ingin kita capai, kalau memang ketertarikan mereka menemukan konsep yang ingin kita tuju, artinya barangkali harus ada yang kita korbankan. Apakah itu satu indikator pembelajaran atau cukup dengan satu pencapaian indikator saja, agar jika yang kita lihat itu adalah memang rangkaian proses pembelajaran yang kita rasakan. Nah, dalam rencana saya jika memang itu solusinya, kenapa tidak mungkin ya, karena dengan cakupan yang sedikit mungkin mereka memang bisa lebih menikmati itu sendiri. Ya, daripada kita paksakan harus tinggal dalam waktu yang pendek, ternyata mereka dapatnya setengah-setengah. Indikator pertama setengah, dapatnya 2,5, 3,5. Mungkin kita batasi jadi 1 indikator, tapi memang mereka paham sebelumnya, gitu ya. Nah, kira-kira dalam rencana ini nanti apa yang bisa membantu Ibu supaya rencana ini berjalan itu memang sesuai yang diinginkan?
yang bisa bantu saya sepertinya ini. Kalau kemarin saya gunakan media kontekstual dengan bawa alat dan bahannya secara sederhana. Terus yang pertama, yang kedua saya membawa LPPD. Menurut saya besok yang akan membantu adalah tambahan sarana, baik itu poster ataupun tayangan video. Kemarin itu tayangan videonya, cuman dalam pikiran kalau kita tayangan video artinya mereka sama diberikan gitu ya, hanya mereka tidak menemukan sendiri. Mungkin videonya akan disetting bagaimana mereka mampu tertarik dan bertanya gitu ya, sehingga mereka menemukan konsep pola itu sendiri. Yang kedua, saya bisa melibatkan sarana sekolah. Kalau kemarin itu sarananya yang bisa dari rumah, mungkin besok saya akan minta per kelompok gitu ya, mereka mencampurkan bahannya, kemudian mereka membandingkan. Terus yang ketiga yang bisa membantu itu mungkin keterlibatan guru mata pelajaran. Kalau duet mungkin akan lebih menarik bagi mereka karena mereka merasa dibimbing. Kalau kemarin bahan namanya demonstrasinya cuma satu berarti satu set. Perwakilan aja yang ke depan mungkin akan lebih menarik bagi mereka kalau mereka punya punya dan itu juga bagus sepertinya rencana untuk melibatkan IGS-nya berarti ya Bu, karena mungkin kalau kemarin masih terlihat apa sih Bu yang ini, nanti konkuren bertanyakan lagi Bu, jadi mungkin mereka juga merasa kurang mendapat perhatian gitu ya Bu ya. Padahal mereka sebenarnya ketertarikannya itu tinggi, antusiasnya tinggi, cuman karena keterbatasan kita dalam bimbing waktu gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau di sini yang membantu itu berarti sudah lengkap tadi sarana-prasarana dan alat bahannya dan juga rekasi jawabnya. Nah, kira-kira ini rencana ini kapan ingin dilaksanakan, ini diaplikasikan? Untuk materi pokok yang sama, otomatis dalam pertemuan materi pokok yang materi yang sama berikutnya. Tapi kalau secara teknisnya, saya akan mulai di pertemuan berikutnya. Artinya mungkin konteks materinya berbeda, gitu, tapi teknik pelaksanaan materinya mungkin bisa kita adopsi. Bisa kita ambil yang baik dari cara-cara yang kita ini Untuk materi yang lain. Iya, rencana dan refleksi dan rencana aksi yang bagus sepertinya ya Bu untuk materi selanjutnya. Mudah-mudahan rencana itu nanti bisa berjalan dengan lancar dan memang memberikan manfaat untuk materi-materi selanjutnya. Mudah-mudahan refleksi kita hari ini bisa sangat bermanfaat ya Bu ya untuk kita semua, khususnya untuk Ibu dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas waktu kita hari ini ya Bu ya.